Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas mengenai penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, tonton dulu ya, agar bisa lebih mudah lagi memahami materi kita kali ini. Bagi yang sudah nonton dan sudah paham, yuk kita bahas materi kita kali ini. Nah, singkat cerita, setelah Indonesia merdeka, akhirnya bangsa ini bisa terlepas dari belenggu penjajahan ya. Bahkan negara ini sudah terjajah mungkin puluhan sampai ratusan tahun lamanya ya. Tapi akhirnya negara kita bisa merdeka. Nah, namun pada awal kemerdekaannya hanya segelintir orang aja yang baru tahu. Mungkin orang-orang yang tinggal di Jakarta. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimanakah caranya berita proklamasi kemerdekaan ini dapat tersebar luas ke seluruh wilayah Indonesia? Kira-kira gimana caranya ya? Teman-teman, cara paling efektif untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan saat itu adalah melalui siaran radio. Sebab kalau melalui siaran televisi mungkin cukup sulit saat itu. Adapun kalau melalui media cetak memerlukan waktu juga kayaknya ya. Jadi paling efektif adalah siaran radio. Nah, singkat cerita setelah proklamasi dibacakan, pada hari itu juga salinan teks proklamasi itu diberikan atau diserahkan kepada Kepala Pusat Jawatan Radio. Kalau hari ini mungkin kita kenal dengan RRI, yaitu Radio Republik Indonesia. Saat itu kepala bagiannya bernama Waidan B. Palenewen. Ini ya yang kakak garis bawahi. Nah, adapun yang menyerahkan salinan teks tadi itu bernama Syahrudin. Beliau bekerja di kantor berita Domei. Kantor Domei itu adalah kantor berita resmi milik pemerintahan Jepang. Nah, jadi Syahrudin menyerahkan kepada tokoh bernama Waidan B. Palenewen ya. Kemudian Palenewen ini menyampaikan lagi atau memerintahkan karena beliau adalah kepala bagian, lalu beliau memerintahkan kepada operator radio yang saat itu bernama F. Wuz yang digarisbawahi. Nah, memerintahkan untuk segera menyiarkan berita proklamasi agar rakyat Indonesia seluruhnya tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, inilah teman-teman 3 tokoh penting yang berperan dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio. Teman-teman, bukan berarti saat itu para pemuda ketika menyebarkan berita proklamasi tidak mengalami kendala ya. Nah, mereka mengalami kendala dan kesulitan. Di antaranya adalah, jadi ceritanya siaran radio saat itu hendak disiarkan sebanyak 3 kali berturut-turut. Mungkin biar cepat tersebar teman-teman ya. Nah, namun saat siaran kedua berlangsung, tiba-tiba ada tentara Jepang. Nah, tentara Jepang ini masuk ke ruangan siaran, jadi bawa senjata gitu, tiba-tiba masuk, dan ingin menghentikan siaran yang sedang berlangsung. Nah, jadi inilah kendalanya. Jadi ada tentara Jepang masuk, tiba-tiba ingin menghentikan. Namun tokoh tadi, masih ingat kan, Palenewen, dia tuh orang yang cukup, keras kepala juga, sehingga tetap memerintahkan kepada operator radio untuk siarkan aja. Nah, jadi ada perdebatan antara tentara dengan kepala radio. Nah, tapi ternyata peristiwa ini berdampak. Yaitu pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor berita Domei dan radio yang tadi digunakan untuk menyiarkan berita kemerdekaan itu disegel oleh pemerintah Jepang. Wah, berarti kita udah nggak punya media lagi nih untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Nah, tapi hebatnya pemuda saat itu tidak kehabisan akal, teman-teman. Mereka mencari solusi lain, yaitu dengan cara para pemuda membuat menara pemancar radio sendiri. Jadi bikin sendiri menara pemancar radionya. Yang saat itu diletakkan atau terletak di Menteng 31. Nah, melalui pemancar radio buatan para pemuda ini ya, sehingga berita proklamasi masih bisa terus disampaikan agar bisa didengar oleh seluruh rakyat Indonesia saat itu. Oh iya, berbicara mengenai penyebaran berita proklamasi, ternyata tidak hanya dilakukan melalui radio saja. Nah, melainkan ada cara-cara lain, seperti melalui media cetak dan utusan daerah. Kita bahas media cetak dulu nih ya. Jadi, media penyebaran berita proklamasi selanjutnya itu bisa melalui surat kabar. Kemudian pamflet, kemudian juga ada poster, coretan di gerbong kereta api, dan coretan di dinding-dinding kota. Nah, kakak ceritakan satu-satu nih. Misalnya yang coretan di gerbong kereta api. Jadi saat itu di Jakarta misalnya ada kereta api yang dari Jakarta hendak melaju atau hendak pergi ke daerah Jawa. Dicoret tuh, Indonesia merdeka bla bla bla. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah sehingga
Ketika kereta tersebut melintasi berbagai daerah dari mulai Jakarta sampai ke Jawa, rakyat yang melihat bisa mengetahui informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu, surat kabar saat itu hampir semuanya yang berada di Jawa memuat berita yang sama, yaitu berita mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah cara dari media cetak untuk menyebarkan berita proklamasi. Kemudian cara lainnya adalah memerintahkan kepada utusan daerah yang tergabung di PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk menyebarkan berita proklamasi. Ternyata di PPKI ada para utusan daerah di sana, di dalamnya ya. Siapa aja mereka? Ini kakak lampirkan juga nama-namanya. Misalnya Teku Muhammad Hasan dari Aceh. Kemudian Sam Ratulangi dari Sulawesi. Ada juga Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali ya. Dan A.A. Hamidan dari Kalimantan. Nah, para tokoh inilah yang ditugaskan untuk menyampaikan berita kemerdekaan kepada wilayahnya masing-masing. Sehingga dengan cara ini pula, berita tentang proklamasi kemerdekaan dapat tersebar hampir ke seluruh Indonesia. Oke, jadi teman-teman saat ini sudah tahu ya, melalui berbagai cara dan media tadi, sehingga berita proklamasi dapat menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Oke, inilah cara-cara yang dilakukan oleh para pejuang saat itu. Nah, kemudian kalau menurut kalian pribadi nih, cara mana sih yang paling efektif untuk menyebarkan berita proklamasi saat itu? Coba berikan pendapat kalian ya. Oke teman-teman, seperti itulah cara penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar bisa didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi pertama, dilakukan atau disebarkan melalui siaran radio. Nah, walaupun memang pada tanggal 20 Agustus 1945, Jepang berhasil menyegel radionya ya, tapi karena para pemuda saat itu mungkin mempunyai akal lain, ide lain, sehingga mereka berhasil menciptakan pemancar radio sendiri yang diletakkan di Menteng 31. Oke, itu cara pertama melalui radio. Kemudian cara kedua melalui media cetak, seperti koran, pamflet, dan lain sebagainya. Dan cara yang ketiga melalui para utusan daerah yang tergabung ke dalam PPKI. Nah, cara-cara itulah yang digunakan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasannya dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Bye-bye.